Selamat pagi saudara-saudara. Apa kabar saudara hari ini? Saya percaya saudara ada dalam sukacita Tuhan. Marilah kita berdoa, membaca dan merenungkan firman Tuhan sebelum beraktivitas hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk hari yang baru yang Tuhan Yesus sudah sediakan bagi kami. Jika kami masih hidup hari ini, semua itu karena anugerah-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, karena kasih setia-Mu tidak pernah berkesudahan bagi kami, tetapi selalu baru setiap pagi. Kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus akan menerangi hati dan pikiran kami, menolong kami untuk dapat mengerti firman Tuhan yang akan kami dengarkan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan pagi hari ini terambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-7. Marilah kita membaca bersama-sama. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tema firman Tuhan pagi hari ini, jangan percaya tahyul. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada begitu banyak bentuk-bentuk kepercayaan turun-temurun atau ajaran-ajaran yang dipercaya, tetapi sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan Tuhan Yesus melalui firman-Nya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, berbagai bentuk tahyul seringkali kelihatannya bertujuan baik, tetapi sesungguhnya menyesatkan dan dapat membuat kita menjadi bingung mana yang benar, mana yang salah. Dan saudara yang dikasihi oleh Tuhan, tidak sedikit juga orang-orang Kristen percaya akan tahyul-tahyul dan ajaran-ajaran nenek moyang yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya saudara-saudara, kalau kita tidur, kita bermimpi, gigi kita copot, kita sangat percaya bahwa pasti akan ada keluarga kita yang meninggal. Atau ketika tiba-tiba telapak tangan kita terasa gatal, kita percaya karena kita pasti akan mendapatkan uang. Atau ketika kita tanpa sengaja duduk di atas bantal, kita percaya nanti kita akan bisul. Dan masih banyak lagi saudara-saudara. Dan praktek tahyul ini berkembang dengan pesat, bahkan juga secara nyata dan juga diam-diam dilakukan oleh orang-orang Kristen, bahkan orang-orang yang sudah terlibat dalam pelayanan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, orang Kristen yang masih percaya akan tahyul-tahyul itu tanpa disadari sama artinya sudah kompromi dengan kuasa kegelapan. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Orang yang percaya kepada tahyul pada akhirnya akan terus dihantui dan akan diintimidasi dan rasa takut yang tidak beralasan. Takut sial, takut mati, takut rezekinya tidak lancar, dan masih banyak lagi. Dan saudara-saudara, jika saat ini saudara sedang dan mengalami hal seperti ini, sesungguhnya saudara sudah terperangkap dalam jebakan iblis. Karena iblis sifatnya, karakternya, pekerjaannya adalah menipu dan memanipulasi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, janganlah kita menjadi takut karena kita tidak melakukan apa yang disarankan kepada kita. Contohnya, kita tidak melakukan apa yang dikatakan oleh orang harus memperhatikan hari-hari yang baik. Jangan kita merasa takut karena kita melanggarnya. Karena Tuhan mengatakan bahwa semua hari itu adalah harinya Tuhan. Dan Tuhan menciptakan semuanya baik adanya.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, tetapi roh ketertiban. Di dalam 2 Timotius 1 ayat yang ke-7. Jadi saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita, jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Mulai sekarang ini, jangan lagi kita percaya kepada tahayul-tahayul. Jika saudara pernah melakukan, berdoalah kepada Tuhan. Minta ampun kepada Tuhan. Karena jika kita sudah melakukan dan mempraktekkan percaya kepada tahayul-tahayul, artinya kita sudah menduakan Tuhan. Kita sudah mendua hati. Kita tidak percaya dengan sungguh-sungguh akan Tuhan Yesus dan firman-Nya. Oleh sebab itu, berdoalah, minta ampunlah kepada Tuhan. Dan mulai sekarang ambillah keputusan bahwa saudara tidak akan lagi percaya kepada tahayul. Tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dan percayalah dengan sungguh-sungguh kepada firman Tuhan. Tuhan katakan, latihlah dirimu beribadah. Setiap hari kita harus melatih diri kita. Beribadah bukan saja berbicara tentang kita bersekutu di dalam gereja, tetapi beribadah setiap hari, yaitu membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, dan percaya kepada firman Tuhan. Bahwa hidup kita ini hanya ditentukan oleh firman Tuhan. Apa yang kita kerjakan itu ditentukan oleh firman Tuhan. Berkat kita berasal dari Tuhan, dan Tuhan menyediakan perlindungan dan pertolongannya setiap saat. Jadi saudara-saudara, supaya kita terhindar dan kita tidak ikut terlibat dalam praktek kegelapan, yaitu percaya kepada tahayul-tahayul, hiduplah dalam Tuhan dan tekunlah belajar firman Tuhan. Karena tanpa mengetahui firman Tuhan, kita akan gampang disesatkan oleh berbagai tahayul. Jangan kita menjadi generasi yang meneruskan tahayul-tahayul ini kepada anak-anak kita, kepada cucu-cucu kita. Kita harus mengambil keputusan untuk meninggalkan dan tidak percaya kepada tahayul. Tetapi kita harus mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan melatih diri kita untuk beribadah, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita bersama. Jika kita pernah terlibat percaya kepada tahayul dan ramalan-ramalan hari-hari baik, hari ini kita bertobat. Dan hari ini juga kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita, kepada generasi kita, yaitu kebenaran yang diajarkan oleh firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong kita melakukan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pagi hari ini. Firman Tuhan yang sungguh luar biasa, yang telah mengingatkan kami, supaya kami jangan percaya tahayul dan dongeng-dongeng nenek tua yang menyesatkan dan yang sia-sia. Tuhan, ampuni kami jika tanpa sadar dalam perjalanan hidup kami lebih tunduk dengan aturan-aturan nenek moyang kami daripada tunduk kepada firman-Mu. Tuhan, ampuni kami Tuhan, jika kami telah menyimpang dari jalan Tuhan dan kami memberi diri kami diintimidasi oleh tahayul-tahayul yang menyesatkan. Kami mohon ampun Tuhan, tolonglah kami. Dan kami juga mohon ampun jika tanpa sadar kami juga telah mengajarkan kepada anak-anak kami, kepada cucu-cucu kami, ajaran-ajaran tahayul yang tidak sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, tolonglah kami supaya kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami. Bapa di sorga, pagi hari ini hamba berdoa, menyerahkan seluruh kehidupan jemaat GKU Solo Fides Sentani
dan juga saudara-saudara kami yang sudah dengan setia ambil bagian dalam renungan setiap pagi. Ya Tuhan, kami mempersembahkan kehidupan kami hari ini. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami, memberkati apa yang kami usahakan dan kerjakan, memberkati anak-anak kami, baik yang masih dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, bahkan yang sudah dalam pekerjaan mereka. Tuhan berkati pelayanan-pelayanan kami, dan Tuhan akan menolong kami ketika kami dalam keadaan lemah. Kuatkan kami yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, kiranya Tuhan akan menyembuhkan, dan Tuhan akan memberikan panjang umur, damai sejahtera dan sukacita bagi saudara-saudara kami yang hari ini bersyukur atas pertambahan usia mereka, baik usia pernikahan diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Kami berdoa, mengucap syukur, mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas, tetaplah semangat. Percayalah Tuhan Yesus beserta dengan kita. Jika saudara diberkati oleh firman Tuhan ini, bagikanlah kepada keluarga, saudara, sahabat, dan juga teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.